Hai, selamat pagi dan selamat datang di With Humble. Hari ini tanggal 5 Mei, eh, jam 7.45 mau jam 8 malam. Eh, Alhamdulillah XAU lagi naik, kemudian ini dia mencoba retry naik kembali di sini. Apakah dia akan rebound ke bawah atau ke atas? Saya tunggu, ini titik pertemuan. Tapi karena kemungkinan besar ini kuat, maka kemungkinan besar RSI akan naik dan diikuti dengan price juga akan naik. Tapi saya nggak akan ngomongin tentang ini, saya ngomongin tentang salah satu tool saya ketika melakukan trading manual di depan laptop. Jadi ini adalah salah satu account live saya. Saya pakai FBS. Ini adalah account entry saya atau account coba-coba untuk entry atau test entry test. Gitu. Tapi sebelum melakukan itu saya selalu melakukan pertimbangan. Jadi sebenarnya ini saya entry ini saya profit nggak sih bulan ini gitu. Gitu. Jadi ini adalah tools untuk saya untuk melihat oh bulan Januari saya belum buka, baru bulan Februari saya melakukan pembukaan, saya coba entry, oh ternyata profit, saya kemudian pakai akun lain yang lebih gede, saya coba entry lagi seperti itu. Nah di bulan Mei ini saya tadi coba, saya pikir akan dibawa turun, ternyata respon di M30 ternyata sudah tembus sudah tembus Bollinger Mid-nya, jadi dia naik ke atas terus. Jadi karena sudah tahu itu, maka saya akan close, kemudian saya melakukan buy di account yang lain. Ini adalah account entry saya. Jadi manfaatnya apa? Kita tahu di tiap bulan itu kita dapat berapa sih, kemudian di harian itu kita dapat berapa sih. Gitu. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi hari ini saya dapat dikit banget 0,17. Kemarin saya sempat loss minus 16 dolar. Hari ini saya loss minus 16. Kemudian kemarin saya iseng-iseng entry waktu dapat 0,7. Jadi kita tahu waktu apa namanya? Waktu kita melakukan entry itu kita tahu, oh hari ini aku udah profit sekian, di bulan ini aku udah profit sekian. Terus kemudian ketika aku melakukan keputusan CL atau untuk atau sesuatu yang agak sedikit ekstrim, berapa risiko yang akan saya ambil. Jadi misalnya kalau memang ini minus 16, terus kemudian secara total saya masih untung 400 dolar, jadi ya 15 adalah resiko yang wajar yang bisa saya terima. Jadi saya bisa melakukan keputusan itu secara singkat. Ini sangat membantu buat teman-teman ketika melakukan trading manual di laptop. Saya tunjukkan caranya. Ini karena saya taruh di MQL, kemudian script, kemudian versi yang saya udah versi eksekusinya, copy. Kemudian ini saya coba buka ini cara installnya ya. Jadi anggap aja teman-teman taruh file EX5-nya di salah satu folder, kemudian saya akan copy di akun demo saya yang lain. Saya copy di sini. Kemudian MQL, kemudian ada folder script. Kemudian biar nggak bingung, teman-teman bisa kasih nama, biasanya saya kasih nama WH atau with humble. Kita copy paste sini, kemudian kita close. Lalu kita refresh, kemudian ada WH di sini. Oke. Nah, ini adalah profit calculator versi 16 yang mau saya jual. Jadi ini konten jualan. Nah, caranya tinggal di drag aja di sini.
nanti ada input. Ini nanti teman-teman bisa coba sendiri. Jadi ini sekedar warna-warni di backgroundnya saja. Kemudian box white with panel itu kotak background, kemudian font size-nya 10, kemudian vertical position from top itu adalah posisi dari apa namanya, dari profit kalkulator kotaknya ini, itu 150 itu di sekitar sini. Ini default. Nah, kita coba aja. Nah, 150 itu di sini. Kemudian kalau misalnya kita ubah, misalnya kita ubah ke 100, maka dia akan naik. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita ubah lagi. Ini dashboardnya through update interval in second. Jadi artinya tiap 3 detik average daily ini akan selalu update dalam akan collect data lagi ke MT5-nya. Jadi dia akan terus collect data setiap 3 detik. Ini kalau di VPS sebaiknya tidak dilakukan. Jadi karena itu akan membebani memori VPS teman-teman. Kalau di VPS cukup ini bisa di false-kan saja. Jadi nanti itu average daily in 30 second-nya ini akan hilang. Seperti ini. Jadi tidak ada. Terus kemudian ini kan ada scalping on, ada keterangan-keterangan nih. Ini juga bisa dihilangin. Ini default karena saya pakai di YouTube. Jadi saya pakai keterangan-keterangan semacam ini. Jadi kalau memang tidak perlu, teman-teman juga bisa ganti. Atau kalau memang nggak perlu, teman-teman juga bisa hilangin. Misalnya untuk line atas ini saya akan hapus, maka dia akan seperti ini. Jadi cukup bagus seperti ini. Kemudian kalau memang ini line bawah, 2 line bawah ini tidak perlu juga, maka cukup di false juga, kan seperti ini. Terus kemudian kalau misalnya ini saya show 30-day average-nya itu saya true, dia akan keluar semacam ini. Jadi dalam 30 hari itu kerugian saya itu sekitar 100. Ini contoh ya, bukan kerugian saya nih. Jadi kita coba aja. Terus kemudian kalau memang tidak ada active trade, maka dia akan 100 akan berbunyi no active trade. Jadi kita coba, kita bunyi, nanti dalam 3 detik dia akan ngupdate ini. 1, 2, 3. Nah, semacam ini. Oke, jadi kalau misalnya banyak, dia akan banyak juga. Jadi kalau misalnya kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka dia akan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga bisa di disable kalau memang tidak perlu. Jadi klik ke sini, kemudian show active trade satu section. Jadi kita cukup false saja, kemudian dia akan menghilang. Jadi kita cukup tahu informasi yang cukup kita gali, yaitu kita cukup tahu kalau misalnya Januari, saya belum dapat profit, Februari saya belum dapat profit, Maret saya rugi gede nih, kemudian April saya untung gede, kemudian Mei bulan ini saya rugi, kemudian secara total keseluruhan ternyata saya masih untung 2.142 dolar. Jadi kalau kemudian fungsinya adalah
aduh ini salah posisi nih, semestinya tidak buy, semestinya sell gitu. Ya udah saya rugi $3 nggak apa-apa deh. Itu misalnya kita close posisi all. Jadi kita close posisi all, kita ubah arah ke posisi sell. Jadi ini cukup membantu teman-teman ketika menghitung profit di MetaTrader. Jadi ketika teman-teman sudah tahu aku profit berapa, aku rugi berapa, aku mau nanggung kerugian berapa, kemudian aku mau target average daily-nya misalnya $10. Nah, teman-teman bisa lakukan ini. Oke. Kalau misalnya kita mau aktifkan lagi, kita ke indikator, properties, kemudian saya suka kalau ini aktif, terus kemudian ini biasanya saya close saja, cukup saya tahu ini. Terus kemudian teman-teman, saya sarankan ini tidak ditaruh di VPS ya. Kalau bisa VPS itu udah kosong aja, cukup IE teman-teman. Tapi ini ditaruh di MT Trader yang di PC teman-teman. Kenapa? Karena kalau memang taruh di VPS ini akan menyedot memori. Takutnya nanti VPS atau MT teman-teman di MetaTrader teman-teman di VPS itu hang. Karena dia selalu ngupdate interval sama 30 detik. Bisa digedein sebenarnya, cuma buat apa juga. Cukup di sini aja teman-teman bisa ngitung performa kalian, misalnya MetaTrader 1 saya profit, MetaTrader 2 saya profit, MetaTrader 3 saya aduh kok nggak profit ya bulan ini atau bulan Maret atau bulan kemarin, average-nya kayaknya kurang, ada masalah dengan IE-nya. Nah, seperti itu analisa yang dibutuhkan. Oke, nanti link saya taruh, kalau teman-teman mau, link saya taruh di deskripsi. Untuk harganya ya biasalah, nggak terlalu neko-neko saya mah. Oke. Terus kemudian, salah satu lagi, ini bisa di close di sini. Nah, kalau memang mau close. Oke, tinggal di defaultnya aja. Ini scalping on very short time frame keterangan ini bisa teman-teman ganti. Caranya gantinya gimana? Di sini. Nah, ini tinggal diganti saja. Misalnya pengingat sendiri, selalu jaga equity. Nah, bisa teman-teman. Jangan overtrade. Untuk manual cukup 3 jam trading. Nah, seperti itu. Nah, selalu jaga equity, jangan overtrade. Untuk manual cukup 3 jam. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman perlu, silakan cek di deskripsi. Sekian dari saya. Selamat pagi, sukses selalu. Dan kayaknya kok turun ya? Saya tadi pasang buy soalnya. Ya sudahlah. Oke, terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Salam dari Mit Humble.